Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Iya, amin. Terima kasih. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu absen kehadirannya dulu. Yang tidak hadir hari ini Marcel ya. Marcel tadi ada surat izinnya. Mana? Oh, ini surat izinnya Marcel. Marcel kenapa ini ya? Ibu buka ya surat izinnya dari Marcel. Marcel saja yang tidak hadir. Oh, Marcel sakit. Ya, kita doakan sama-sama semoga Marcel cepat sembuh. Siapa lagi? Marcel sama Maria. Iya, betul. Oke, anak-anak. Ya. Supaya semangat siang ini belajar matematika, kita tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Tepuknya yang semangat ya, yang keras. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Anak-anak, kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Tolong yang memimpin. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
Fungsi. Fungsi. Nah, kira-kira apa yang menjadi prasyarat materi fungsi ini? Kalian harus mengingat kembali. Pelajaran relasi. Iya, harus mengingat kembali pelajaran kemarin Sabtu ya. Tentang apa? Relasi. Tentang relasi. Masih ingat apa itu relasi? Apa coba? Pintar. Selanjutnya apa lagi? Ada berapa cara menyajikan relasi? Tiga. Apa itu? Iya, kalian kalau sama-sama begini menjawabnya, Ibu tidak tahu siapa yang masih mengingatnya dan siapa yang telah lupa pelajaran hari Sabtu. Oleh karena itu, kalian harus sebentar ya. Iya. Ibu ingin tahu apakah masing-masing dari kalian ini masih mengingat pelajaran hari Sabtu atau tidak? Kalau masih mengingat, itu kalian harus bisa menuliskannya dalam lembar persepsi ini ya. Tulis nama kalian, terus kalian jawab soal yang ada di layar. Soal yang ada di layar itu kalian jawab, ditulis di selembar kertas ini ya. Lihat jawabannya. Jangan lupa nama ya. Nama baca.
Haji masih kurang lengkap ya. Jadi kurang lengkap. Aturan yang menghubungkan anggota himpunan itu saja. Berarti Jaki masih perlu harus mengulang lagi pelajaran hari Sabtu ya. Jaki belajar lagi di rumah. Ini Dwi, ini juga kurang lengkap. Saidatul bagus. Benar, Faik Afnan ini juga kurang lengkap ya. Ya, alhamdulillah banyak yang sudah bisa, hanya beberapa anak yang masih harus belajar lagi tentang relasi. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. 1 tentang mendefinisikan fungsi dengan benar. 2 ya, yang pertama mendefinisikan apa itu fungsi ya. Jadi harus tahu pengertian dari fungsi nanti. Tahu konsep dari fungsi. Yang kedua, bisa mengidentifikasi mana relasi fungsi dan mana yang bukan fungsi. Yang ketiga, menentukan banyak pemetaan. Tujuannya ada 3. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Fungsi, ya. Fungsi itu berarti ini nanti materi yang akan kita pelajari. Nah, supaya kita tahu apa itu fungsi, ikuti langkah-langkah Buyus ya. Pertama, kalian lihat dulu orientasi masalah yang ada di layar. Masalah yang ada di layar, lihat dulu. Apa di situ? Coba salah satu anak membaca. Ayo Lina. Orientasi masalah. Bayu Yakti dengan dan Mira. Bayu membeli kopi, Yakti membeli majalah, Lina membeli koran, dan Wati juga membeli koran. Di antara mereka tidak ada yang membeli tabloid. Apa itu fungsi? Kira-kira fungsi atau tidak? Fungsi. 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 Yakin fungsi. Nah, selanjutnya, ya boleh yang mau membaca. Kamu Saidatul. Orientasi masalah. Anda satu barang membuat peraturan berseragam yang baik. Senin dan Selasa siswa berseragam batik. Rabu dan Kamis siswa berseragam batik. Jumat dan Sabtu siswa berseragam batik. Apa itu fungsi? Ya, Bu. Ya. Kira-kira itu fungsi juga? Fungsi. Coba perhatikan di layar. Hari Senin pasangannya Moses. Hari Selasa dan Rabu Kamis Jumat Sabtu. Semua himpunan A memiliki pasangan semua atau tidak? Semua memiliki. Pasangannya masing-masing berapa? 1. Kemudian himpunan B. Semua memiliki pasangan? 2. Semua memiliki pasangannya berapa? 2. Berarti lebih dari 1. Nah, peristiwa seperti ini, masalah seperti ini disebut dengan fungsi. Identifikasi ya ciri-cirinya itu. Apakah fungsi itu seperti apa? Nanti
sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu ya. Tempat duduknya sesuai kelompok seperti hari Sabtu kemarin. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok, 6 orang. Silakan. Kalian ke meja. Kita lanjut ke LKPD dulu. Ibu bagikan ya. Semua sudah ada. Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua? Sudah. Ingat cara menggunakan dulu. Ya, cara menggunakan LKPD-nya sama seperti kemarin. Tulis nama kalian di sebelah sini dan nama anggotanya ya. Tulis dulu identitasnya. Tulis anggotamu dan di sini. Ayo, Firman. Panggilan Wawan kelas 7B jarak kantor. Wawan kelas 7B jarak kantor.
Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan?
Ya, sudah banyak yang sudah selesai ya LKPD satunya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Kelompok 4? Ada yang mau maju mempresentasikan? Boleh, silakan. Setelah kamu mengamati beberapa gambar relasi dari bulan A, kemungkinan berikutnya kamu mengatakan apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu konstruksi yang menghubungkan semua anggota di bulan A tepat suatu anggota di bulan B. B. Apakah ada syarat fungsi dari bulan A ke bulan B? Syaratnya adalah semua anggota di bulan A memiliki pasangan. Pasangannya cukup satu-satu dan anggota di bulan B memiliki pasangan lebih dari satu tapi tidak memiliki pasangan. Dua, tentukan gambar relasi kedua ini yang merupakan fungsi atau gambar A, gambar B, gambar C, bukan fungsi gambar D, gambar E, bukan fungsi, dan gambar F, bukan fungsi. Ya, bagus ya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan bentuknya? Silakan. Terserah dari kalian, siapa yang mau? Bu, dari sini. Oh, Firman mau? Ya nanti ya. Yang keras. Ya betul. Selanjutnya tadi ayo kelompok 4. Yang keras ya suaranya. Fungsi adalah suatu relasi fungsi yang memasangkan semua anggota di bulan A menemukan satu anggota di bulan B. Syarat apa saja syarat fungsi dari bulan A ke bulan B? Syaratnya adalah semua anggota di bulan A memiliki pasangan. Pasangannya cukup satu-satu dan anggota di bulan B boleh memiliki pasangan yang lebih dari satu. Serta boleh tidak memiliki pasangan. Gambar A. Tentukan gambar relasi di bawah ini yang fungsi atau bukan fungsi. Gambar A adalah fungsi, gambar B fungsi, gambar C bukan fungsi. Gambar C fungsi, gambar E fungsi, dan gambar F bukan fungsi. Ya, cukup. Selanjutnya yang belum maju kelompok sini. Silakan. Yang keras. Yang keras,
kelima. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru dan Sembarang yang mengajar kelas, bahwa sekarang waktunya masuk jam kelima. Terima kasih. Ya, bagus ya. Tepuk tangan anak-anak. Ya, perwakilan tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan LKPD 1. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Kak. Ya, bagus sekali pertanyaan dari temanmu ini. Apa perbedaan dari relasi dan fungsi? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi? Ayo. Boleh kata-katanya pakai kata-kata kalian sendiri. Boleh. Ya, boleh. Silakan berdiri. Yang keras suaranya. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Relasi merupakan suatu aturan. ya. Kalau fungsi itu relasi khusus yang menghubungkan antara himpunan anggota himpunan A dan anggota himpunan B ke tempat satu tujuan. Iya, anggota himpunan A dipasangkan tempat satu dengan anggota himpunan B. Sampai di sini sudah mengetahui perbedaan antara relasi dan fungsi yang disampaikan oleh temanmu tadi? Tahu ya? Ya, tepuk tangan bagi yang bertanya dan pertanyaannya sangat bagus. Itu apa itu perbedaannya relasi dengan fungsi? Ternyata teman kalian juga bisa menjawabnya dan jawabannya benar. Oke, next selanjutnya adalah LKPD kedua. Ya, LKPD kedua. LKPD kedua. Lagi bacanya. Ya, buka lagi ya. Di LKPD kedua ini kalian membuat pemetaannya. Kalian hubungkan diagram panah ini ya. Hubungkan. Dicoba-coba. Ayo, digambar. Panahnya diarahkan. Ya. Ini dari B ke kanan. Dari B ke kanan. Pemetaan itu sama seperti fungsi. Pemetaan. Iya, sama. Bagus sekali. Ya, anak-anak, untuk membantu kalian mengerjakan LKPD yang ini, kalian perhatikan ya. Ini ibu ada video. Kalian perhatikan di sini.
So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Ya. Semua perhatikan saya. Pertama, Pak Beni sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari fungsi, lalu membedakan antara relasi dan fungsi, lalu memahami istilah domain, kodomain, dan range. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal terkait maksud fungsi. So, langsung aja kita mulai ke yang pertama ya, memahami maksud dari fungsi. Oke, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kan yang penting dari himpunan asalnya dihubungkan ke himpunan tujuan. Bedanya sama fungsi, fungsi itu juga menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan tujuan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya, setiap anggota pada himpunan asal harus punya pasangan satu aja kan di himpunan tujuannya. Ini cuma satu ya pasangannya. Betul. Itu syarat fungsi. Oke. Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan. Oke. Jadi kalau kalian ketemu soal matematika ada istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan Pak B ini punya himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya tujuannya nanti ke himpunan B ya. Misal Pak B ini buatkan relasi-relasinya nih. A1 misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B5. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek. Syarat pertama kan setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek himpunan asalnya ada A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, A4 sudah dihubungkan juga. Berarti semuanya sudah dihubungkan kan? Jadi syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dihubungkannya tepat satu anggota di tujuan. Kita cek lagi nih. A1 dihubungkan ke B2 aja kan, berarti pas cuma satu aja kan. Lalu A2 dihubungkan ke B1, A2 cuma dihubungkan ke B1, berarti tempat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2, berarti tempat satu tujuan juga kan. Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4, tempat satu tujuan juga kan. Berarti ini sudah benar. Ini adalah fungsi, karena syarat pertama sama syarat keduanya sudah terpenuhi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Supaya lebih paham lagi, Pak B ini kasih contoh lagi nih. A1 Pak B dihubungkan dengan B1, A2 dihubungkan dengan B3, A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Apakah ini fungsi? Nah, kita cek lagi syaratnya ya. Syarat pertama, setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya, berarti semua anggotanya. Kita cek. A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, tapi A4 belum dihubungkan kan? Berarti kalau A4 belum dihubungkan, berarti ini bukan fungsi. Itu bisa dipahami ya. Satu contoh lagi, misalkan A4 dihubungkan dengan B4, apakah ini fungsi? Cek lagi syaratnya. Syarat pertama kan himpunan asalnya harus dihubungkan semua. A1 dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 bukan juga kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, dia dihubungkannya tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Si A1 dihubungkan ke B1, berarti tempat satu tujuan kan? Lalu A2 dihubungkan ke B3, juga tempat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2 sama B4, berarti A3 pasangannya ada dua nih, ada B2 sama B4. Kan harusnya cuma satu aja kan pasangannya, berarti ini bukan fungsi. Kayak gitu, bisa dipahami kan?
Oke, gimana kalau kayak gini? Kami ini punya dua diagram panah yang kiri sama yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi? Kalian pikirkan jawabannya, Pak dikasih waktu. Silahkan di pause videonya dulu. Sebelah mana Oke, yang kalau udah fungsi? ketemu silahkan diberikan jawabannya di kolom komentar kiri atau kanan. Oke? Sebelum Pak dikasih jawabannya. Oke ya, sekarang kita bahas yang kiri dulu. Yang kiri ini kita cek apakah ini relasi. Jelas dong kan? Relasi kan yang penting dia menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Walaupun cuma satu aja terhubung, dia udah relasi. Oke? Jadi yang kiri relasi. Yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi. Jadi dua-duanya ini relasi. Tapi yang fungsi yang mana? Kita cek. Syarat pertama katanya setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan. Setiap anggota lah ya. Berarti yang di sebelah kiri ini kan A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 belum dihubungkan. Berarti ini salah ya. Dia nggak memenuhi syarat dari fungsi. Dan lagi sebenarnya di A3 ini dia punya dua pasangan, B2 sama B4. Ini juga udah salah, menyalahi semua aturan fungsi. Oke, jadi yang kiri itu bukan fungsi. Yang kanan apakah dia fungsi? Kita cek. Semua anggota di himpunan asalnya kita cek ya. A1 ada teman, A2 ada teman, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, dia harus punya satu pasangan di himpunan tujuan. Nah, asal punya pasangan B3, cuma B3 aja kan, masih satu pasangan. A2 cuma punya pasangan di B1, A3 pasangannya di B2, dan A4 pasangannya di B1. Mereka semua masing-masing punya tempat satu pasangan aja kan. Tapi yang ini fungsi, dia memenuhi semua syaratnya. Jadi setiap anggota asal yang dihubungkan dan pasangannya yang cuma satu. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Nah, sebelum membahasnya, Pak Beni mau mengajak kalian untuk melihat diagram panah yang di sebelah kanan ini. Oke ya? Nah, coba perhatikan baik-baik diagram panah ini. Di sini ada himpunan A sebagai himpunan asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai tujuannya. Kalau kalian perhatikan, kan ini dari A ke B. Himpunan A ini karena dia merupakan himpunan asal, ini yang dimaksud dengan domain. Oke, domain itu adalah daerah atau himpunan asalnya. Jadi kalau misalnya ditanya domain dari diagram panah ini, ya kita sebut himpunan A. Ini isinya adalah A1, A2, A3, sama A4. Ini domainnya itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Kodomain merupakan daerah tujuannya. Himpunan tujuan berarti tujuannya kan ke sini kan. Nah, nama lainnya nanti adalah daerah kaulah. Oke ya. Jadi daerah kaulah atau daerah tujuan itu sama aja maksudnya. Jadi kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan B2 ya. Isinya adalah B1, B2, B3, dan B4. Itu bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita lihat range. Range artinya daerah hasil. Hasil berarti ada di tujuan, oke kan? Nggak mungkin ada di asal. Jadi kita cek daerah tujuannya. Di daerah tujuan ini A1 kan dipasangkan ke B2, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B2, A4 ke B1 lagi. Berarti B4 kan nggak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan ini nggak masuk ke dalam range. Jadi daerah hasil itu adalah pasangannya aja. So di sini daerah hasilnya atau range-nya adalah B1, B2 sama B3 aja. Gitu, oke ya. Jadi B4 nggak dimasukin karena dia nggak punya pasangan. Kalau B4 punya pasangan, berarti range-nya nanti dimasukin juga B4. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi itu, manakah yang merupakan fungsi?
Di sebelah kiri ada diagram Cartesius, di tengah ada diagram panah, di sebelah kanan ada Dilanjutkan yang ini ya. halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab relasi dan fungsi bagian kedua, yaitu domain, kodomain, dan range. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. So, siapkan Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Akan bisa menentukan banyak isinya 2, 3, sama 4. Lalu himpunan B isinya A sama B. Pertanyaannya, tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat nih, soalnya kan dari A ke B. Berarti A itu merupakan daerah asalnya, lalu si B merupakan daerah tujuannya atau daerah kawannya. Bisa dipahami ya, itu kan konsep pemetaan yang ada di video sebelumnya. Berarti A itu domain, B itu kodomainnya. Nah, sekarang kan yang ditanya ada berapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu arti pemetaan itu apa. Pemetaan sama dengan fungsi kan. Nah, kalau itu kita tahu yang namanya fungsi berarti menghubungkan semua anggota yang ada di himpunan asal. Berarti kasusnya di sini semua anggota di A ke tempat satu anggota di B. Nah, baru kita coba cek kemungkinan pertama 2 bisa dihubungkan kemungkinannya A, 3 ke A, 4 ke A juga. Boleh kan kayak gini? Karena semua anggota di A sudah kita hubungkan ke tempat satu anggota di B. Kemungkinan kedua bisa aja B juga. Boleh kan? Kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke A, 4 ke B. Terus kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke B. Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke B. Bisa kan? Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke A. Next, bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke A. Bisa kan? Nah, kemungkinan terakhir bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke B, dan 4 ke A. Kayak gitu. Masih ada nggak kemungkinan lain lagi? Kalau kalian mau coba sih boleh. Ini sebenarnya kemungkinannya cuma 8 ini aja. Makanya Pak Beni siapkan 8 space itu. Tahu aja 8. Sebenarnya nanti ada rumusnya. Coba kalian bayangkan ya. Ini kan si A anggotanya 3, si B anggotanya 2. Nah, kalau anggotanya aja cuma 3 sama 2 ini bisa 8. Bayangkan kalau anggotanya ada misalnya A-nya ada 20, terus B-nya ada 30. Bakal banyak banget kan kalau kita gambar-gambar ini semua. Makanya nanti kita akan mulai terus aja untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Oke, ini dia rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalkan kita mau cari pemetaan dari himpunan A ke B, berarti kan asalnya di A, tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya banyaknya anggota tujuan berarti si B dipangkatin banyaknya anggota asal berarti si A. NB pangkat NA gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung aja ke contohnya. Di sini himpunan A itu 2, 3, 4, himpunan B-nya A sama B. Nah, kita cek dulu. Di sini NA atau banyak anggota A ada berapa? Sebenarnya ada 1, 2, 3 kan? Nanti NA sama dengan 3. Lalu banyak anggota B, NB sama dengan 1, 2. Berarti ada 2 aja kan?
Berarti NA-nya 3, NB-nya 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Tujuannya B, awalnya atau asalnya ada di A. Berarti nanti NB pangkat NA gitu ya. Sama dengan NB-nya ada 2, maka NA-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan dan tadi di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak gitu cara menentukan banyaknya pemetaan, bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Ya sudah, kalian lanjutkan di LKPD-nya. Dilanjutkan, udah sudah selesai. Oh, gambar sudah digambar semua. Gitu. Bisa lihat, bisa kerjasama ya dengan saudara kamu. Ini tidak boleh. Yang mana yang sekiranya perlu ditanyakan, mana yang susah? Nah, lanjutkan terus. Tanda panahnya ini tidak ada tanda panahnya. Nah, kasih tanda panah begini. Ya. Kasih tanda panah. Sudah? Iya. Masih ada yang belum? Ibu sambil ambil nilainya ya. Ibu di jalan pegangin ini, bawa data nilai, sikap dan keterampilan kalian ya. Sudah? Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Ayo. Ketahui himpunan A sama dengan 1,2,3 dan B sama dengan A, B. 1. Tentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari A ke B. 2. Tentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari B ke A. Dari kegiatan di atas, maka isilah titik-titik di bawah ini. 1. Pemetaan dari A sama dengan 1,2,3 ke B. A, B, di mana banyaknya himpunan A sama dengan 3 dan banyaknya himpunan B sama dengan 2. Banyaknya pemetaan dari A ke B
8 cara sama dengan 2 pangkat 3. Pemetaan dari B A, B ke A sama dengan 1,2,3, di mana banyaknya himpunan B sama dengan 2 dan banyaknya himpunan A sama dengan 3. Banyaknya pemetaan dari B ke A. 9 cara sama dengan 3 pangkat 2. Apakah banyak pemetaan dari A ke B sama dengan banyaknya pemetaan dari B ke A? Jawab, tidak sama. Iya, tidak sama. Tepuk tangan, bagus ya. Suaranya lantang begitu. Kalau dosen tamu suaranya yang lantang. Siapa lagi? Ayo. Boleh? Diketahui himpunan A sama dengan 1,2,3 dan himpunan B sama dengan A, B. 1. Tentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari A ke B. Pemetaan dari A sama dengan 1,2,3 ke B sama dengan A, B. Banyaknya himpunan A sama dengan 3 dan banyaknya dan himpunan B sama dengan 2. Banyak pemetaan dari A ke B sama dengan 8. Cara sama dengan 2/3. Pemetaan 2/3. Tentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari B ke A. Pemetaan dari B sama dengan A, B ke A sama dengan pemetaan dari himpunan B sama dengan A, B ke himpunan A sama dengan 1,2,3, di mana banyaknya himpunan B sama dengan 2 dan himpunan A sama dengan 3. Banyak pemetaan dari B ke A adalah 9. Caranya 3/2. Apakah banyak pemetaan dari A ke B sama dengan banyak pemetaan dari B ke A? Jawab, tidak sama. Iya, tidak sama. Dari A ke B, B ke A itu tidak sama. Selanjutnya, kelompok yang coba yang tadi sudah kan? Sudah maju kan? Nganu, Firman belum? Belum. Ya, ya. Diketahui himpunan A 1,2, 2,3 dan B A, B. Tentukan banyaknya permintaan yang terjadi dari A ke B. Dari kegiatan di atas, maka istilah titik di bawah ini. 1. Permintaan dari A 2,3 ke B sama dengan A, B, di mana A sama dengan 3 dan B 2. Banyak permintaan dari A ke B 8 cara sama dengan 2/3. 2. Permintaan dari B A, B ke A sama dengan 1,2/3, di mana rumus B sama dengan 2 dan rumus A. 3. Banyak permintaan dari B ke A 9 cara sama dengan 3. Ada 9 cara. Ada 9 cara sama dengan 3/2. Apakah banyak permintaan dari A ke B sama dengan banyak permintaan dari B ke A? Tidak sama. Iya, bagus ya. Tepuk tangan semuanya.
Kalian sudah mengetahui apa itu fungsi, bahkan sudah tahu apa perbedaannya relasi dan fungsi. Terus sudah tahu bagaimana cara memetakan dan menghitung banyak pemetaannya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kali ini? Kira-kira ada yang sudah bisa menyimpulkan? Oh, mau menyimpulkan, ya silakan. Kesimpulan 1. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang membentukkan sebuah anggota himpunan atau satu anggota. Syarat fungsi: himpunan A harus memiliki satu pasangan. 2. Himpunan B boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Himpunan B boleh tidak memiliki pasangan. Penentuan banyak pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah N B pangkat NA. Menentukan banyak pemetaan himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Iya, bagus, tepuk tangan ya. Siapa lagi yang mau membantu? Oh ya. Yang keras. Kesimpulan A. Nomor 1 ke anggota himpunan B. Syarat fungsi 1. Himpunan A harus memiliki satu pasangan. 2. Himpunan B boleh memiliki lebih dari satu pasangan. 3. Himpunan B tidak memiliki pasangan. Menentukan banyak pemetaan himpunan B adalah B. Banyaknya anggota B adalah banyaknya anggota A. Menentukan banyak pemetaan himpunan A adalah banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B. Iya, bagus, tepuk tangan. Ayo anak-anak. Semua kita simpulkan bersama-sama ya. Apa itu fungsi? Fungsi memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi semuanya anggota A itu harus memiliki satu pasangan. Kemudian yang B bagaimana himpunan yang B? Himpunan yang B pasangannya bagaimana? Dan boleh tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, cara menentukan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Bagaimana caranya? NB pangkat NA. NB itu apa? Banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan iya, begitu. Anak-anak, karena kalian sudah menyimpulkan, sekarang kalian latihan tes formatif ya. Iya betul. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kumpulkan LKPD-nya. Setiap bangku dikumpulkan masing-masing. Tulis nama masing-masing ya. Kalau kopinya.
Disuruh apa? Menyilang. Salah satu jawaban yang benar. LKPD-nya dikumpulkan ya. Ibu ambil ya. Nama jangan lupa ya, disilang. Mana pennya? Sudah selesai apa belum? Sudah. Ya, tunggu. Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah? Ya, apabila sudah kalian kerjakan, kalian skor sendiri ya. Perhatikan di layar cara men-skor. Nomor 1, kunci jawabannya apa? Ya, jika benar skornya 1. Jika salah skornya berapa? 0. Nomor 2, C, skornya 1. Yang jujur ya men-skornya. Ya, Bu. Ya, kalau sudah diskor, kalian mulai. Rumusnya bagaimana? Skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Skor maksimalnya berapa? 5. Di situ skor maksimalnya 5 dikalikan dengan 100. Kalau benar berapa? Benar berapa? Pada Bapak Ibu Guru Desa Barok yang masa kelas bahwa sekarang waktunya masuk jam 26. Sekali lagi pada Bapak Ibu Guru Desa Barok yang masa kelas bahwa sekarang waktunya masuk jam 6. Ya, Ibu tanya ya. Kinsa Fajril A benar berapa? Benar semua. Bagus, 100 ya nilainya. Anda Dimas Falaki? Benar semua. Mujaki? Benar semua. Faid? Benar semua. Ardiansa? Khairul Anam? Benar semua
Jika sudah dikumpul ya. Ya. Kita dengarkan apa yang sudah temanmu rasakan pelajaran siang ini dan apa dia peroleh. Hilman Rosidi, apakah kamu senang atau tidak dengan pelajaran hari ini? Dia jawab emosinya senang. Bisa senyum. Apa kamu boleh bertanya kepada gurumu? Dia jawab senyum juga, berarti boleh. Gitu. Ada tidak ya yang menjawab dengan emosi menangis? Alhamdulillah tidak ada. Ya anak-anak, untuk pertemuan next time hari selanjutnya, ya pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang materi korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 juga merupakan salah satu materi dari fungsi ini ya nak ya, fungsi khusus relasi begitu, tentang korespondensi 1-1. Jangan lupa ya belajar tentang korespondensi 1-1. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran siang kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang sudah Ibu tularkan ke kalian bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.